Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan sentapan firman Tuhan walau di mana berada. Renungan Injil hari ini 27 Maret 2025 bersamaan hari Kamis diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 hingga 23. Marilah kita hening seketika mempersiapkan diri untuk mendengar Injil Tuhan dan pewartaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari syurga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apakah seorang yang kuat dan yang bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri? Maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Shalom sekali lagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus mengusir setan yang membisukan seseorang, sehingga orang itu kemudian dapat berkata-kata. Mukjizat ini mewujudkan reaksi yang bermacam-macam. Ada yang kagum dan keheranan. Ada juga yang menuduh Yesus menggunakan kuasa penghulu setan. Namun jawaban Yesus atas tuduhan itu sangat jelas. Ia tidak menggunakan kuasa jahat untuk mengusir roh jahat, tetapi dengan kuasa Allah. Kuasa Allah tidak pernah kalah oleh kuasa jahat. Sehingga kini kuasa jahat terus-menerus mengganggu manusia. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan manusiawi kita dalam peperangan rohani ini. Kita tentu saja juga tidak boleh menggunakan kuasa jahat. Kekuatan kita adalah kuasa Allah. Kerajaan Allah yang telah diajarkan dan dihadirkan Yesus adalah kerajaan yang mengalahkan kuasa gelap dan membawa pembebasan bagi umat manusia. Ketika kita menghadapi godaan dan tantangan, ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Kuasa Tuhan yang kuat selalu ada. Bahkan di dalam komuniti gereja juga terus-terusan diganggu oleh si jahat dan terkadang tanpa disedari. Sekelompok anggota komuniti
berencana mau mengadakan kegiatan membagikan barangan keperluan asas harian kepada orang-orang yang memerlukan. Namun, salah seorang anggota komuniti tidak menyetujuinya. Ia menilai bahwa teman-temannya hanya memanjakan mereka. Padahal sesungguhnya, kegiatan seperti inilah yang dikehendaki oleh Yesus, yaitu memiliki sikap ambil peduli terhadap sesama yang memerlukan. Sikap demikian mengingatkan kita akan perkataan Yesus, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku," di mana anggota demikian tidak mendukung misi Allah, yaitu menaburkan kasih, bersikap ambil peduli, dan memberikan perhatian terutama kepada mereka yang susah, miskin, dan berkekurangan. Secara langsung, ini menunjukkan penolakan terhadap Yesus. Saudara-saudari, bagaimana kuasa jahat dapat dikenali? Salah satu ciri kuasa jahat adalah sikap dan tindakan memecah belah. Perpecahan adalah ragi yang merosak dan jahat. Perpecahan membuat orang semakin sulit untuk dapat saling memahami. Sayangnya, kalau kita lihat sekarang, situasi ini berleluasa berlaku. Orang begitu mudah saling curiga, saling membenci, dan kemudian terpecah gara-gara berita bohong. Manakala orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan akan terus mengupayakan persatuan dan persekutuan. Bagi para pengikut Yesus, Dia mempunyai tuntutan yang tegas. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Seringkali orang tergoda untuk bersikap netral dalam hidup dan dalam iman. Orang ingin tetap berada di zona nyaman, tidak berpihak, dan menghindari konflik. Yesus sekali lagi mengingatkan bahwa tidak ada tempat di tengah-tengah. Orang harus memilih satu pihak antara kerajaan Allah ataupun kerajaan iblis. Namun, sebagai pengikut Yesus yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita tidak boleh bersikap setengah hati. Jika kita memang bersama Yesus, kita dipanggil untuk mengumpulkan, bukan mencerai-beraikan, untuk membangun, bukan meruntuhkan, untuk menyatukan, bukan memecah belah. Maka itu, saudara-saudari terkasih, marilah kita memilih untuk tetap bersama dengan Yesus, melaksanakan misinya untuk menyatukan. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.